Master. Oke, silahkan. Kalau kasusnya dia dinginnya berlebih, itu kita bisa pakai kita keluarkan panas dengan kayak infrared, obat rotan, atau kayak ditotok tabung, itu cocok nggak ya kira-kira? Ya. Oke, baik. Untuk kasus yin excess ya, yinnya yang lebih tinggi, maka prinsip terapinya adalah dengan menaikkan yang dan membuang cairan. Itu dulu ya. Kita pegang dulu prinsip terapinya adalah menaikkan panas atau menaikkan yang dengan tonik yang, dan kemudian membuang cairan. Kalau tadi teknik-teknik yang disebutkan, contoh misalnya tadi adalah dengan infrared misalnya, bisa kita lakukan. Tinggal kita titik mana yang akan kita infrared. Atau mungkin kalau saran saya sebenarnya untuk kasus yin yang berlebih, itu saya lebih cenderung menggunakan TDP. Mungkin ada yang pernah dengar TDP ya. Alat pemanas itu sama seperti infrared tetapi tidak ada warna merahnya. Jadi dia lebih cenderung lebih dalam panasnya ya. Thermalnya dia lebih deep, lebih dalam masuknya. Nah, beberapa kasus untuk kasus yang seperti itu maka yang harus dipanaskan adalah tri pemanas ya. Kita paham tri pemanas ya. Tri pemanas nanti ada pemanas atas, pemanas tengah, pemanas bawah. Ya. Jadi bisa kita lakukan pemanasan di titik paru, ya. Titik paru biasanya nanti akan kena jantung juga, titik paru jantung. Kemudian titik limpa, kemudian titik ginjal. Ya. Jadi di punggung ya, nanti dilakukannya di punggung. Ketika itu nanti akan masuk panas, dia akan sirkulasinya akan bagus kembali sehingga nanti akan mendorong untuk terjadinya kencing. Nah, kencing berarti kan membuang cairan ya, membuang yin excess-nya, kemudian yangnya akan naik. Itu bisa. Nah, kemudian kondisi-kondisi defisiensi yang ya, ini kan yangnya kan defisien, yinnya yang excess. Maka kita bisa lakukan dengan penotokan, tapi totok tonifikasi. Ya, bukan totok sedasi. Totok tonifikasi itu dengan penotokan yang pelan, tidak terlalu kencang, tetapi bisa dirasakan oleh klien kita. Atau mudahnya adalah tekanan kita itu bisa dinikmati oleh si klien, bukan sampai klien merasa kesakitan. Jadi ketika kita menotok, klien merasa kesakitan, maka itu nanti arahnya bukan lagi tonifikasi, tetapi sedasi. Atau mungkin dengan teknik yang lain bisa menggunakan moksa, ya, atau mungkin dengan herba-herba yang sifatnya hangat ya, kan banyak sekali. Kalau yang paling mudah misalnya kita gunakan jahe, kita bisa gunakan cabai Jawa, atau mungkin kita makan yang sedikit rasa pedas ya, masih banyak yang lain ya. Insya Allah seperti itu. Ada yang lain? Oke, di sini bedanya Hetze dengan Hetsi. Di sini kan ya, perbedaannya adalah bisa dilihat di bagian balance-nya, garis balance-nya. Bagian yang excess ya, yang excess itu nanti yang diobati adalah dengan membuang panas. Panasnya yang dibuang ya. Jadi panas se ya, panas se itu adalah se itu excess berlebih, kemudian panas si itu adalah yin-nya yang harus ditambah. Perbedaan cuma di situ. Jadi nanti teknik terapinya ya beda. Kalau yang panas berlebih itu nanti panasnya dibuang. Kalau yang satunya yang yin defisiensi itu nanti yang yin-nya ditambah. Berarti cukup minum aja air yang segar. Ditambah porsi minumnya. Kemudian mungkin bisa konsumsi yang mungkin bahasa sekarang isotonik begitu ya. Bisa konsumsi isotonik misalnya air kelapa ya. Itu bisa dilakukan di sini. Kalau yang ini harus dibuang. Harus ada unsur yang dibuang, panasnya, entah itu dengan bloodletting, mengeluarkan sedikit darah, dengan dibekam, atau mungkin dengan difasdu dan seterusnya. Ya, perbedaannya di situ.
Boleh tanya tentang herba, Mister? Oke, sebentar. Apakah dimungkinkan kondisi kedua yin dan yang ekses atau sebentar. Saya kurang paham maksudnya gimana ini. Jadi apakah dimungkinkan kondisi yang dan yin itu mengalami dua-duanya defisiensi? Oh gitu. Ataukah kedua-duanya mengalami ekses gitu dan penanganannya seperti apa begitu? Dari sekian kasus ini dari yang saya temui dulu ya. Dari yang saya temui untuk kondisi yin dan yang sama-sama defisien itu banyak. Itu banyak. Orang-orang yang mengalami perdarahan misalnya. Orang-orang yang mengalami perdarahan itu umumnya rata-rata adalah mengalami defisiensi yin dan defisiensi yang. Di mana darah itu dia punya dua sifat yin dan yang. Warna merah atau mungkin sel darah ya, itu sifatnya yin. Kemudian rasa hangat atau qi yang ada di dalam darah itu sifatnya yang. Maka orang yang mengalami bleeding atau perdarahan, maka biasanya dia kemudian kehilangan unsur yin dan unsur yang, sehingga mungkin akan mengalami pingsan, lemah, letih, lesu, dan seterusnya. Jadi bisa. Untuk yang cenderung dua-duanya ekses itu juga beberapa ada. Contoh orang yang mengalami kasus kolesterol, ya, hiperlipidemia, yang sifatnya lembab panas, ya. Jadi badannya panas, gemuk, ya. Nah ini cocok sekali dilakukan pembekaman. Ya. Jadi insya Allah bisa. Oke. Kemudian contoh herba diuretik yang sifatnya hangat apa? Sebenarnya gini, diuretik yang sifatnya hangat itu cenderungnya adalah tonik limpa. Ya, tonik limpa itu nanti dia akan mendorong ginjal untuk mengeluarkan kencing, ya. Sebenarnya bisa seperti itu. Kalau yang untuk yang dingin ya memang lebih banyak ya. Dingin biasanya nanti ada alang, karena sebenarnya gini, sifat diuretik itu awalnya dia digunakan untuk membuang panas di dalam tubuh. Contoh misalnya nih ada panas dalam lah, orang bilang panas dalam. Maka nanti arahnya adalah diuretik yang fungsinya adalah membuang panas. Jadi fungsi awal daripada diuretik itu adalah membuang panas. Itu ya. Tapi lewat kencing. Itu yang pertama. Sehingga mungkin kalau ada orang panas dalam, kalau nggak salah ya iklannya Adem Sari, kalau nggak salah ya, iklannya Adem Sari. Ini bukan iklan sih, cuman mungkin menunjukkan contoh mudahnya. Itu adalah karena kita mengalami panas dalam, karena mungkin kita makan yang bersantan, kita makan gorengan dan seterusnya, itu kita mengalami panas, kemudian dibuang lewat panas itu lewat kencing dengan ramuan yang ada di Adem Sari. Mungkin kalau tidak salah satunya adalah akar alang-alang ya. Kemudian mungkin diuretik yang lain misalnya adalah seperti seledri, itu juga diuretik. Kemudian selain seledri ada semangka ya. Semangka itu juga diuretik ya, bikin kencing. Timun itu juga diuretik, membuang panas juga, sehingga diuretik ini pun merupakan obat lini pertama untuk kasus hipertensi tipe panas ya, hipertensi tipe panas. Lalu bagaimana kalau dia mengalami dingin tetapi harus harus dibuang? Maka ketemunya nanti adalah ramuan ya, adalah ramuan. Jadi ada ramuan yang memang diuretik itu nanti bisa dipakai yang dingin, tetapi harus ditambah dengan sesuatu yang sifatnya hangat. Ya, sifatnya hangat. Contoh misalnya, gunakan saja misalnya yang hangat itu ada sifat diuretik, habatus sauda, itu juga punya sifat diuretik. Ya, tapi sifatnya panas. Ya. Itu contoh misalnya, contoh. Ya. Makanya dia sering digunakan untuk kasus hipertensi. Ya, di hipertensi, habatus sauda digunakan untuk kasus hipertensi karena dia punya sifat diuretik
dan juga sifat menggugurkan kandungan ya, karena arahnya mendorong ke bawah, ini hati-hati. Biasanya yang mendorong ke bawah ini nanti sifatnya akan membuat keguguran ya, keguguran, termasuk habatus sauda menyebabkan keguguran. Oke, semoga bisa difahami ya.